Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang matan Ad-Jurumiyah, tentang ilmu nahwu. Untuk membarokahkan waktu, langsung saja kita masuk dalam pembahasan ya. Al-kalamu huwa al-lafdzul murakkabu al-mufidu bil wat'i. Al-kalamu utawi kalam atau yang disebut dengan kalam, huwa dia kalam iku al-lafdzu lafat, al-murakkabu yang disusun, al-mufidu yang memberikan manfaat. Artinya bisa dipahami oleh yang mendengar atau yang diajak bicara, karena memang ada maknanya. Bil wat'i dengan suatu bab atau dengan suatu pembahasan. Nah, pembahasan di sini tentunya pembahasan yang menggunakan bahasa Arab. Wa aksamuhu, dan utawi beberapa bagiannya atau pembagiannya kalam, iku salah satun ada tiga. Yang pertama adalah ismun, atau orang Indonesia menyebutnya isim. Ismun itu adalah kata benda. Yang kedua adalah wa fi'lun, dan kata kerja. Wa harfun, dan huruf. Ja'a yang datang, opo ini kalam atau lafat itu, bimaknan limaknan, untuk suatu makna tertentu, untuk suatu makna tertentu. Yang disebut dengan kalam itu adalah lafat yang disusun, lafat yang disusun, yang di situ memberikan suatu faedah atau memberikan suatu manfaat dengan suatu pembahasan tertentu. Itu disebut kalam. Nah, kalam ini juga ada yang menyebut dengan istilah jumlah dengan bahasa Arab ya. Nah, jumlah itu adalah beberapa kalimat yang disusun, yang pada akhirnya bisa dipahami oleh orang yang diajak bicara atau oleh orang yang mendengar. Nah, coba kita bikin coret-coret ya. Nah, nih. Ini adalah membahas tentang kalam ya. Kalam. Kalam ini ada juga yang menyebut dengan istilah
jumlah. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Disebut kalimat. Nah, dalam bahasa Indonesia kalimat itu adalah susunan beberapa kata. Ya, susunan beberapa kata. Ini disebut kalimat. Lah, kalimat atau jumlah atau kalam ini sebenarnya sama. Jadi kalam ini adalah ya susunan beberapa kata, cuma dalam Ajurumiyah kan diungkapkan dengan bahasa Arab gitu saja. Jadi susunan beberapa kata yang disusun sedemikian rupa sehingga bisa dipahami oleh orang yang diajak bicara atau yang mendengar. Ya, contoh-contoh, saya punya 3 kata. Ya, saya punya 3 kata. Pertama adalah Iwan misalnya. Yang kedua makan. Yang ketiga adalah buaya. Nah, ini 3 kata. Kata pertama adalah Iwan, kata kedua adalah makan, kata ketiga adalah buaya. Nah, dari 3 kata ini bisa disusun seperti ini. Iwan, makan, buaya. Ya. Di sini ada, kalau bahasa Indonesia ya, ada subjek, ada predikat, ada objek. Ya kan? Iwan ini sebagai subjek, makan sebagai predikat, buaya sebagai objek. Atau bisa disusun seperti ini. Buaya, makan, Iwan. Bisa kan seperti ini? Nah, ini subjek, ini predikatnya, ini objek. Dalam suatu kalam atau suatu kalimat itu ya memang harus ada ini, subjek, predikat, objek. Gitu. Jadi ini contohnya Iwan ini kata pertama, makan ini kata kedua, buaya ketiga. Lah disusun Iwan, makan, buaya. Atau disusun dengan pola yang lain. Ini buaya, ini kata yang pertama, makan kata yang kedua, Iwan 3. Kan gitu kan? Nah, memang ada persamaan kok antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Ya kan? Jadi sebuah kalimat atau sebuah kalam atau sebuah jumlah itu adalah beberapa kata yang disusun yang pada akhirnya bisa dipahami oleh orang yang diajak bicara atau orang yang mendengar. Nah, itu disebut kalam. Jadi lafat-lafat yang tersusun yang mana bisa memberikan faedah. Faedahnya apa? Ya bisa dipahami tentang suatu pembahasan tertentu. Ya, gitu ya. Sedangkan kalam sendiri itu dibagi menjadi 3. Ya, kalam itu dibagi menjadi 3. Sebentar kita hapusi dulu. Ya.
Oke. Nah, di sini ya. Kalam itu dibagi menjadi 3. Nih. Pertama adalah ismun. Ismun ini adalah kata benda. Nah, kata benda ini macam-macam. Bisa benda hidup, bisa benda mati. Kalau benda hidup ya contohnya Muhammad, Maryam, Hindun, Hasan, Husain, ya nama-nama orang itu, termasuk harimau, kucing, apalagi. Ya binatang-binatang itu. Ada kalanya benda mati, contohnya rumah, ya, sekolahan, apa, yes, pokoknya yang menunjukkan benda. Ini kata benda. Ya. Jadi perlu diketahui ini dulu ya. Jadi isim atau ismun ini artinya adalah kata benda. Yang kedua adalah fi'lun. Nah, fi'lun ini artinya adalah kata kerja. Kata kerja itu contohnya memakan, meminum, memanjat, memukul, merobohkan, membangun. Pokoknya kaitannya dengan ya sesuatu yang dilakukan atau sesuatu yang dikerjakan. Terus yang ketiga ada harfun. Nah, harfun ini artinya adalah huruf. Ya. Cuma huruf ini dibagi menjadi 2. Pertama huruf hijaiyah. Ya. Hijaiyah itu adalah ya seperti kita tahu itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal, dan seterusnya. Yang kedua adalah huruf ma'ani, huruf yang mempunyai makna. Ini contohnya an, ya, maknanya dari, ya, min, ya apa? Min artinya adalah juga dari, sama. Ada fi, artinya di dalam. Ada ala, di atas, nah, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalam ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah kalimat. Ya. Kalimat adalah susunan kata. Ya. Sama, kalam ini ya pasti nanti tersusun antara ini, 3 ini. Ada isim atau kata benda, ada fi'il atau kata kerja, dan ketiga adalah huruf. Huruf yang dimaksud di sini adalah huruf yang ma'ani ini. Jadi bukan huruf hijaiyahnya, bukan. Ya. Sampai di sini insya Allah bisa dipahami.